Kalau ada orang sholatnya benar baik, ngakunya belajar dari Quran dan hadis, bohong. Kalau ada orang, saya belajar sholat langsung, Quran hadis, maka saya bisa sholat ini, bohong. Wallahi. Apa jeleknya kalau kita hanya kepada Quran hadis saja? Ya kita tidak tahu rukunnya sholat berapa. Oh, tidak tahu detail yang jadinya. membatalkan sholat apa saja. Syaratnya sholat apa. Oke. Syaratnya harus Islam, baligh, berakal, suci dari hadas kabir, hadas besar, hadas kecil. Harus masuk waktu. Nggak ada di hadis. Terus yang membatalkan sholat itu apa? Misalkan ada sesuatu yang masuk dari mulut sengaja, batal. Itu puasa. Kan, itu dia. Bahkan menentukan waktu sholat juga. Menentukan waktu sholat harus menggunakan matahari karena nggak ada kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa katakanlah zuhur jam 12 lewat 5. Ya nggak ada. Semua itu teori-teori ini namanya ilmu fikih. Itu produk dari akalnya ulama, kesepakatan ulama. Baik itu ijma maupun qiyas. Kalau tanpa kita ikut ijma ulama, tidak tahu berapa rukun sholat. Kalau ada orang sholatnya baik, pasti itu berarti ikut ulama, ikut imam lah, kata Imam Syafi'i. Nah, kalau ada orang sholatnya benar baik, ngakunya belajar dari Quran dan hadis, bohong. Kalau ada orang, saya belajar sholat langsung, Quran hadis, maka saya bisa sholat ini, bohong. Wallahi, demi Allah bohong. Kan katanya, kata Rasul, sholatlah kamu seperti aku sholat. Nah, seperti aku sholat itu nggak ada Quran hadis, nggak ada. Adanya ulama itu memahami. Jadi ulama itu memahami sholat yang ada ini dari sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu sudah, kesimpulannya menjadi teori. Oh, rukunnya sholat ada 17. Itu dari observasinya. Observasi Rasulullah. Oke. Berarti gini Pak Kiai. Ya. Berarti kan satu tadi dari surat yang sudah disampaikan ke gubernur tadi. Satu berarti kan harus memahami Quran. Ya. Kemudian yang kedua hadis. Kemudian yang ketiga itu ikut akalnya ulama lah gitu aja. Dengan kias, istihadnya kemudian ulama. Istihadnya ulama. Nah, berarti kan ijtihad itu kan aturan detailnya. Iya. Saya misalnya baca kaitannya dengan ayat puasa nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini kan disebutkan diwajibkan untuk puasa. Detail puasanya ada di ijtihad dan qiyas. Iya. Rukunnya sholat berapa, yang membatalkan apa saja, itu hanya di rinciannya dulu. Ya. Di ilmu fikih. Ilmu fikih produk dari akalnya para ulama. Itu loh, urutannya ngomong tuh. Ya. Berarti kalau saya menyambungkan gini Pak Kiai, di Al-Qur'an itu gambaran besarnya. Ya. Kayak misal gini, puasa itu diwajibkan untuk goalnya adalah takwa. Ya. Kan biasanya kan kita akan fokus kepada aturan-aturan. Cuman problemnya gini Pak Kiai, kadang kita sebagai umat ini ya, belajar aturannya, akhirnya fokus kepada aturan, lupa goal utamanya nih. Ya. Goal utamanya takwa. Ya, itu tergantung apa namanya station, makom spiritual kita. Ya. Itu nanti bicara di tasawuf itu. Di tasawuf itu nanti bicaranya bukan di syariah. Ini lagi bicara syariah dulu. Ya. Di syariah dulu. Ya. Udah. Sekarang kias, analogi. Ada 9. Bahasa Arabnya namanya ya. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqro'i, tamthili, khitobi, syi'ari, ikna'i. Kias itu ada 9. Contoh, aulawi. Di Quran tidak ada larangan kamu jangan memukul orang tua. Jangan mempeleh orang tua, nggak ada. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau nempelan? Nggak disebut? Enggak, kalau nempelan boleh enggak? Apalagi lah. Kata-kata apalagi namanya kias aulawi, lebih-lebih. Aulawi itu maknanya lebih-lebih. Fabil aula. Nempelan yang lebih-lebih haramnya dong. Ngomong aja nggak, ngomong kasar nggak boleh. Nah, itu namanya kias aulawi. Kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Kalau hanya letter Quran saja, di Quran nggak dilarang mempeleng. Yang dilarang tuh bilang ngomong kasar atau bentak. Coba ada lagi kias burhani, kias fakta. Sabu-sabu, narkoba, haram apa halal? Haram. Di Quran ada, nggak ada. Di hadis ada, nggak ada. Ijma ulama ada, nggak ada. Harus pakai kias. Namanya kias fakta. Ini barang memabukkan. Kalau memabukkan seperti khomer,
Faktanya samul khomer. Khomer di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rijasum min amali syaitani fajtanibuh. Khomer itu haram, amal setan, perbuatan setan. Tinggalkan itu. Nah, ini barang samul khomer. Berarti sama-sama haramnya. Kalau mau bahasa Arab begini, kalau bahasa Arab. Hadza muskirun, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khomrun. Setiap yang membawakan berarti masuk golongan khomer. Wa kullu khomrin haram. Khomer itu rupa apa saja, bentuk apa saja haram. Fahadza haram, maka ini barang haram. Itu namanya qiyas burhan. Oke. Oh ya, qiyas aulawi tadi ada lagi satu lagi contoh yang mohon maaf kelewat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan sekali-kali mendekati zina. Kalau dibilang nanti dekat ya nggak boleh, lakukan boleh Nah, gitu. itu. Kalau mendekati saja haram, Iya, iya. apalagi Apalagi lebih melakukan. zinanya. Itu aulawi. Itu namanya. kias aulawi. Aulawi. Masih ada 7 lagi, sulit saya terangkan. Iya. Udah 2 aja lah, 2 aja. Jadi kita tidak bisa lepas dari kias. 4 itu ya. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma dan kias. Qiyas. Itulah ahli sunnah wal jamaah, metode ahli sunnah wal jamaah dalam berikan syariat Islam, tuntunan kepada umat Islam. Tadi Pak Kiai katakan ada putusan ulama itu yang kolektif, Ya. ada yang individual. Individu. Kapan kolektif, kapan individual? Nah, di NU ada namanya Munas, Musyawarah Nasional Ulama. Sering sekali ada hal-hal yang tidak ada zaman dahulu, sekarang ada kan, cloning, Ya. Jumatan di kantor. Itu NU sudah jam semua itu. Ya. Nggak mau bayar pajak, apa hukumnya? Itu ada di NU sudah diputuskan itu semuanya. Kekinian dibahas Nah, di Munas itu. menggunakan Munas, yaitu menggunakan metode ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas. Pasti ijma dan dan itu qiyas. selalu ada setiap tahun. Pasti, misalnya. pasti. Karena nggak masalah selalu ada sepanjang masa. Iya, iya. harus diputuskan Diputuskan. karena berkembang Berkembang terus masalahnya. ya menggunakan apa? Pikiran. Ijma dan qiyas. Ya. Nah, Imam Syafi'i pun dalam melakukan ijma punya guru, dalam melakukan qiyas. Gurunya ada Imam Malik. Imam Malik punya guru, Imam Robi'ah, cerdas orangnya. Imam Robi'ah punya guru, Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Quran. Zaid bin Thabit itu. Ya, Zaid bin Thabit ya muridnya Rasulullah, sahabat. Dan itulah kemudian mengatakan bahwa Islam itu adalah agama berpikir sesungguhnya. Nah, iya. Nah, ada yang mengatakan begini. Apakah kita sekarang tidak bisa ijtihad? Bisa. Makanya NU memutuskan ada ijtihad jama'i. Ijtihad kolektif Bersama-sama. bareng-bareng. Kalau sendirian nggak mampu, kalau sendirian. Maka ada di Munas, Musyawarah Nasional Alim Ulama, dan ada diskusi memutuskan sesuatu keputusan, beberapa keputusan, namanya ijtihad jama'. Tapi harus dengan Kalau ahli. tidak ada dalam teksnya ungkapan redaksi yang redaksional dari Imam Syafi'i nggak ada, dari Imam Nawawi nggak ada, maka kita bikin redaksi sendiri. Itu namanya mulhaq, ilhaq namanya. Walhasil dalam NU perangkatnya sudah lengkap. Tapi harus dengan ahli, jangan nanti ijtihad sendiri. Nah, jelas dong. NU aja nggak bisa dia sendiri kok. Harus rame-rame. Ya Munas itu harus Munas. Ahli-ahli semua. Ahli itu. semuanya. Gus Bah. Untuk hal-hal apa yang harus rame-rame, untuk hal apa yang boleh individu? Untuk sekarang individu nggak bisa. Nggak bisa. Untuk sekarang. Karena Nggak ada orang cerdas seperti Syafi'i, seperti Malik bin Hanbal. Menurut saya. ya. Ya, kalau cerdas juga alangkah baiknya kalau rame-rame juga. Walaupun orang itu cerdas. Seperti Gus Bah, tahu kan Gus Bah? Ya. Cerdas tuh, jenius itu. Tapi nggak bisa sendirian. Ada lagi Gus siapa? Lupa. Dari Rejoso. Tulisannya banyak bahasa Arab, bahasa Arab, karangannya banyak bahasa Arab. Dokter dari Al-Azhar. Nggak bisa sendirian. Putranya Kiai Dimyati, itu lupa namanya lah. Putranya itu cerdas, masih muda. Tapi yang nggak bisa sendirian, dia ini nggak ada sendirian. Harus dimunas apa-apa, segala hal. Dikumpulkan dulu dari daerah, pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan, digodok di Munas 3 hari 3 malam. Oke. Itu untuk menunjukkan kedemokratisan NU atau apa kepada umat? Tawadu. Rendah hati. Tidak ada kiai yang berani sendirian, si A keputusan begini, nggak bisa, nggak ada. Walaupun kiai sepuh, kiai tua, tetap memutuskannya di
rame-rame di Munasnya. Munas itu. Karena Namanya konsekuensinya juga- ijtihad jama'i. Karena konsekuensinya juga berat. Karena Berat, kalau salah berat. menanggung dosa ya. Nah, iya, iya. nggak mau sendirian masanya. Silakan orang barangkali mengkritik NU, barangkali silakan, tapi itulah yang ada. Demikianlah NU. Oke. Nggak bisa kiai sehebat apapun untuk Mbah Mun misalkan, untuk memutuskan sendirian nggak bisa. Harus melalui Munas. ijtihad jama'i dalam musyawarah nasional. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini hari ini kita bahas syariahnya dulu. Mungkin besok kita akan bahas tentang akidahnya. Jadi tetap di Ayat Langit. Saya Latif Sudakar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.